Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di Aceh Jino, sebuah tayangan di Aceh TV yang memang kita akan membahas seputar anak muda, isu-isu kekinian di Aceh. Dan memang hari ini saya kedatangan tamu-tamu sahabat saya yang sangat spesial, yang mereka biasanya ini sudah sering sekali di balik layar kamera nasional, tapi sekarang kita undang mereka pulang kampung, terus kemudian kita ntar akan kepo-kepoin, kita akan tanya-tanya mereka. Tapi sebelumnya, buat Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silahkan saja di nomor 0822 72557272 bersama saya Indah Rastikasari selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 12 nanti, dan silahkan saja jika ingin bergabung. Baik, saya sudah kedatangan seperti tadi, seperti kemarin juga yang di hari Senin, ini saya yang paling cantik nih, karena memang hari ini juga yang paling cantik juga karena sahabat-sahabat saya ini semuanya ini dari kaum pria ya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada teman saya, sahabat saya, Bang Wahyu Rezeki, MIKOM CHT, yang merupakan juga dosen luar biasa UIN Araniri Banda Aceh, dan juga founder dari Heart Communication Institute ataupun HCI, trainer juga, motivator juga, yang memang seperti tema kita hari ini, muda dan inspiratif ya, muda dan inspirasi. Assalamualaikum, Bang Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini nama bekennya Bang Wahyu Kece ya. Ini pakai Q. Bang Wahyu Kece. Oke, di sebelahnya Bang Wahyu sudah ada. Ini juga sangat inspiratif, Bang. Beliau ini juga jauh datangnya dari India ya. Ini juga kayaknya ada saudaraan masih dengan Salman dan Syahrul Khan ya. Nama beliau adalah M. Mulia Khan, Bang Mulia ya. Iya. Assalamualaikum Bang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah ya. Bang Mulia Khan merupakan owner Genius Private, dan juga beliau sudah menelurkan karya dengan bukunya Abnormatrix. Luar biasa sekali, ini nanti kita akan kepo-kepoin. Nah, di sebelahnya Bang Mulia Khan ini juga yang sering kita lihat wajahnya kalau Anda sering saksikan salah satu TV nasional pemirsa, Bang Muhammad Zulfadli Razali, ataupun Bang Fadli ya Bang ya. Assalamualaikum Bang Fadli. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nanti kita akan ini spesial untuk Anda pemirsa Aceh TV. Nanti kita akan flashback kembali, kita akan tes lagi, bukan tes ya. Jadi mengulang kembali memori Bang Fadli. Kita nanti akan di panggung Aceh TV ini beliau nanti akan menjadi ini lagi ya, dakwah ya. Dengan dakwahnya, dan beliau juga merupakan guru diniyah Min 1 Banda Aceh, juga motivator karakter building, mutawif atau pembimbing umroh, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, juara 7 aksi Asia Indosiar tahun lalu 2018, dan juga juara 2 pembimbing umroh Asia 2000 baru tahun ini ya, 2019. Ini Bang Fadli luar biasa sekali. Nah, mungkin ini ke Wahyu dulu, ke Bang Wahyu. Mungkin boleh diceritain dong. Ada videonya pemirsa, ada videonya Wahyu ini dari tidak lulus UN. Iya. Ujian nasional, tapi saat ini sudah mendirikan satu lembaga motivasi. Lembaga training. Ini apa karena kekecewaan dulu nggak lulus UN, kemudian memvirusi adik-adik? Ini gimana? Boleh diceritain dong kepada pemirsa. Ya, awalnya memang kekecewaan ya, karena semua orang mungkin ketika lulus ataupun tidak berprestasi, nah itu menjadi minder. Tapi alhamdulillah saya ingin merubah image negatif ini menjadi positif. Nah, jadi banyak belajar banyak hal ya, dari bertemu banyak orang, kemudian kita juga melakukan hijrah ya, kemudian akhirnya keluar dan kita banyak belajar, ternyata lebih masalah orang lain gitu. Nah, hari ini kan kita bisa melihat ya, sebagaimana orang bilang hari ini rumput tetangga itu selalu lebih indah. Baik. Nah, ternyata kalau rumput tetangga lebih indah, yuk kita hari ini lihat rumput sendiri. Ternyata lebih indah kalau kita lihat. Baik. Nah, jadi jangan mencari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Berarti nggak sering lihat rumput sendiri ya? Betul. Ini seringnya lihat ke orang lain ya? Jadi seperti itu ya? Itu awal motivasi. Membangun satu lembaga
sana ada pelatihan public speaking, Mm-mm. kemudian juga lembaga training, motivasi, dan outbound. Satu lagi adalah bagaimana mahasiswa ataupun generasi muda hari ini dia bisa mempercepat akselerasi diri, ya, artinya lebih kepada sumber daya manusia. Baik, yang saya ketahui dari Wahyu nih pemirsa, Wahyu sebelum mendirikan lembaga Heart Communication tadi, public speaking tadi, ini bukan Wahyu seperti yang sekarang ini. Bukan orang yang tampil di depan, yang public speaking otomatis dia yang di depan juga. Tapi juga dia dulunya yang tadi tidak lulus UN, mungkin sedikit memendam, sedikit agak minder. Tapi perjalanan menjadi Wahyu seperti sekarang ini seperti apa? Iya, ketika saya tidak lulus ujian nasional itu, akhirnya saya mencoba ya belajar lagi dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan saya bisa ikut ujian lagi. Tapi yang uniknya saya bisa kuliah di tahun itu. Baik. Nah, karena alhamdulillah ketika itu kan saya sekolah di pondok pesantren dan ada 2 ijazah. Akhirnya saya melamar itu dengan ijazah pondok pesantren. Nah, maka uniknya ketika melihat masuk kuliah di tahun yang sama, tapi lulus SMA-nya itu sebelumnya. Jadi ini sebuah motivasi saya kira, motivasi. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa melanjutkan S2 dan hari ini sudah selesai. Ya, Magister Ilmu Komunikasi. MIKOM ya? Iya. Nah, ketika 10 tahun setelah itu kami ada reuni dengan teman-teman gitu. Dan di situ saya mulai belajar ternyata ketika kita bermasalah saat itu bukan menjadi neraka bagi kita. Ya. Itulah sebenarnya kurikulum kehidupan kita untuk kita bisa lebih eksis, lebih aktif, dan ini adalah Allah sebenarnya lagi sayang sama kita untuk menaikkan kelas kita. Baik, Nah, jadi kalau ada masalah bukan neraka, Iya. justru Allah sedang Menaikkan menaikkan kelasnya, luar biasa, Iya. mudah inspiratif pemirsa. Dan saya mau ke Bang Mulyakan, ini ada hubungan saudara dengan? Oh enggak, sebenarnya karena saya kembar. Oh, kembar. Kebetulan kemarin saya mengajar di UIN kan, dosen akidah filsafat. Masya Allah. Dan Bang Mulyakan ini juga founder loh pemirsa. Jadi memang beliau cerita menarik juga. Jadi ada sejarah ya Bang di balik pendirian Genius Private. Boleh Bang diceritain Bang? Oke, jadi sebenarnya saya pernah dengar kata the power of kepepet gitu ya. Jadi terkadang ketika kita tidak mau merubah, maka Allah akan mengubah itu dengan caranya sendiri, yaitu dengan buat saya kepepet. Saya sebelumnya orang tua rumahnya kejual, jadi saya lagi kuliah, jadi saat itu mikir gimana sih caranya biar bisa orang tua tinggal. Jadi ada usaha teman yang dia itu udah mau bangkrut, kemudian saya bilang, udah Bang, daripada tutup mending kasih kesempatan buat saya kelola gitu. Jadi saya kelola, nanti saya keluarkan modal Bang gitu. Oke, boleh, dikasih kesempatan. Nah di situ baru saya bawa nih orang tua ke Banda Aceh yang tujuannya bisa tinggal di lantai 2-nya gitu. Tujuannya sesimpel dan semulia itu ya, hanya untuk tujuannya. tujuan awalnya ya Bang, itu untuk agar orang tua bisa tinggal di lantai 2 dari Genius Private. Itu mulainya kapan itu? Itu mulainya 2012 Februari 2012 dan langsung namanya Genius Private. namanya Genius Private. Sebelumnya memang sudah pengajar juga Ya sebelumnya saya ada pengajar di situ, pengajar fisika sebelumnya. di lembaga Di yang lembaga sama. Itu, ya lembaga itu. Jadi karena saya nekat untuk ambil itu, baru saya mikir, gimana sih cara jalani bisnis. Nah di situ baru Sama mikir, sekali nggak ada background. nggak ada background, karena itu hanya pengajar. Nah jadi disitulah saya mikir gimana cara ngelola karyawan, ngelola keuangan, gimana caranya marketing di situ. Nah jadi besarnya saya awal itu dari kompetisi. Saya ada beberapa kompetisi yang saya ikutin, terutama kompetisi bisnis. Tahun 2012 di akhir itu saya juara 1 se-Indonesia yang hadiahnya untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Itu 2012. Iya. Berarti setelah jadi kepepet tadi ya, the power of kepepet tadi ya. Ada masalah dengan tadi yang orang tua, kemudian ini gimana cara ngembangin bisnis dengan gak ada background. Ikutlah kompetisi tersebut dan 2012 juara 1 se-Indonesia, Masya Allah. Tapi nanti kita akan ke poin lagi nih Bang Mulyakan ya. Saya ke Bang Fadli dulu. Selamat ya Bang, ini membawa nama Aceh luar biasa. Ini memang luar biasa sekali ya. Kayak tadi juga Bang Mulyakan membawa juga nama Aceh. Bang Fadli juga sebagai pendakwah ya Bang. Bisa kita katakan seperti itu ya? Boleh ya, seperti itu ya, pendakwah
yang memang juara 7, jadi masuk 10 besar dalam aksi Asia. Itu dengan yang lain rival-rivalnya itu se-Asia. Itu dari negara mana aja, Bang? Dari yang di stasiun TV nasional itu ada 5 negara. Ada Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, sama Timur Leste. Ya ternyata peserta dari Timur Leste juga mereka masih berbicara bahasa Indonesia. Oke. Jadi mereka juga diikut sertakan Baik. untuk acara tersebut. Diceritain dong Bang ke kita semua ini bagaimana proses awalnya. Ini kan juga ikut 2014 ya awalnya sebelum 2018 kemarin. Kalau dari awalnya sih 2013 ya mungkin, setelah juara 2 pidato internasional di Malaysia juga. Itu di 2014-nya dari pihak universitas langsung mengarahkan saya ke untuk ikut program ini, program di stasiun TV nasional ini, aksi nasional waktu itu. Aksi nasional. Di situ juga alhamdulillah juara 3. Ya kemudian di 2018 hasil seleksi dari merekanya terpilih kami yang dari Indonesia itu para alumni itu sebanyak 5 orang untuk mewakili Indonesia. Baik. Berarti Berarti dari 2014 tadi ya? 13 yang awalnya 2013 awal itu kemudian aksi nasional. 2013 itu yang ini juara 2 pidato internasional. Wah ini kancahnya internasional ya, luar biasa. 2013, 2014 kemudian 2014 turun nasional, kemudian 2018 nasional lagi, 2019 kemarin internasional lagi. Waduh, jadi naik turun ya. Hidup kan, Iya. kadang di atas, kadang di bawah. Oke, seperti roda ya. Oke, baik. Ini juga Cikgu ya Bang ya. Sekarang saya di Diniyah Min 1 Banda Aceh. Baik, memang profesinya dari dulu Cikgu atau memang Memang kayaknya udah turun temurun ya, dari kakek, orang tua juga. Saya juga cikgu, padahal saya udah coba lari dari profesi guru, tapi jatuhnya ke situ juga lagi. Bukan terpaksa ya, bukan karena ini ya, bukan karena dinasti keluarga ya. Iya, karena saya nganggap awalnya guru itu udah ayah guru, mama guru, kakek guru, ini saya harus lari nih, pengennya ke filsafat gitu kan. Ternyata jatuhnya jadi guru juga. Kuliahnya juga guru. Kuliahnya juga guru tuh. Oke. Jadi emang luar biasa sekali. Nah ini balik lagi ke tadi Bang Fadli, proses di nasional pasti juga tidak mudah kan, dengan apalagi yang tadi internasional juga. Boleh diceritain dong, bagi semangat juga ke kita. Iya, untuk event internasional sebenarnya harus ada kemauan dari kita untuk ngejar ini ya, ngejar treat ya, ngejar langkah. Tapi karena saya juga dari kawan sendiri yang rekomen untuk event internasional di 2013 itu, karena awalnya untuk iseng aja. Awalnya untuk iseng buka acara memperebutkan Piala Perdana Menteri Malaysia itu di 2013. Jadi teman yang daftarin, setelah didaftarin baru dia bilang, dia nggak nanya persetujuan. Udah balik ikut aja, saya udah ikut nih 2 kali di sana gitu, di servis habis katanya gitu. Mau apa aja tinggal bilang, oh boleh. Ada iming-iming ya. Mau apa aja boleh ya. Tiba-tiba di 2013 saya ikut tuh dari 72 peserta, 72 negara. 72 negara. 72 negara, jadi ketemu sama 72 negara itulah. Ada yang dari itu loh, orangnya 72 juga, berarti 73 ya? Sama Anda 23? 72 sama saya. 72 sama Bapak. Jadi di situ kayaknya yang peserta terkecil itu salah satunya saya. Oke. Karena ini macam ragam ya, internasional ya. Iya, jadi ketemu sama Aljazair itu lebih besar, ketemu sama yang Korea Selatan besar, ketemu yang dari Italia juga. Pokoknya di situ ragam. Nyalinya ciur juga nggak itu? Saya coba sok-sok gitu lah ya. So pede aja. Sebenarnya ciur ya, karena perlombaannya pidato bahasa Melayu. Jadi itu mungkin kita pede kan. Oke, ya. Karena pidato bahasa Melayu. Masih serumpun lah ya bahasanya. Jadi mereka yang lain juga dengan bahasa Indonesia atau Melayu pas-pasan. Sedangkan kita kan memang bahasa kita. Jadi saya juga pedenya di situ, walaupun kadang-kadang bahasa komunikasi hariannya itu pakai bahasa Inggris. Dan di situ yang bikin saya ciut. Bahasa Inggris saya pas-pasan kan. Tapi udah internasional loh ya. Jadi emang harus senekat itu ya. Jadi ya berupaya sedemikian rupa, yang pertama jangan sampai mempermalukan Indonesia,
Karena dari Indonesia waktu itu kan cuma saya. Dari Indonesia, kemudian 72 negara, Indonesianya diwakili oleh Bang Fadli. kemudian yang pertama Indonesianya, yang kedua Melayunya, yang ketiga kecilnya saya. Oke. Kecilnya saya, boleh lihat saya kecil, tengok di panggung. Oh, tunggu ya, ini kecil-kecil sampai rawit ini. Jadi itu yang memotivasi diri sendiri. Artinya apa? Ketika kita berjumpa dengan semua orang ya, jangan melihat kecil kita dulu. Cari satu titik yang bisa membuat kita besar di antara orang-orang yang besar. Baik. Ya, jadi itu yang membuat saya, wah ini saya nggak mungkin nih, udah apa nih, postur kecil, terus dikecilin lagi, oh nggak bisa. Kita harus ini ya, harus yakin ya Bang, harus yakin ya jadi disitulah poinnya. yang membuat saya semakin ini kejar sampai 50 besar, kemudian 35 besar, kemudian 20 besar, sampai yang terakhir di 10 besar itu baru dipilah. Sampai 10 besar. 10 oke. besar baru dipilah, dipilah internasional, bahasanya apa ya, antara bangsa dengan dunia Melayu. Oke. Jadi Itu di- bahasa Malaysia nya, bahasa bahasa perlombaan, Malaysia. Oke, bahasa perlombaan di sana. perlombaan. Jadi, Perbedaannya? antara bangsa itu juara satunya itu dari Amerika Latin, juara yang dari Melayunya itu juara satunya Malaysia. Berarti ada 2 kategori. Dua kategori. Baik. Kita akan sambung lagi pemirsa, dan yang pasti nanti kita akan pengen lihat seperti apa aksinya dari Bang Fadli. Yang kita akan pengen lagi nih mengulang kembali memori beliau. Dan tapi ada juga jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini kami masih akan kembali.